Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Brian Sasadi, dan di video kali ini menyambung video kita kemarin yang unboxing TV sub terbaru tipe 42DK yang sudah 4K. Sekarang kita akan coba comparein dengan yang tipe 42EG yang belum 4K, yang Full HD. Apakah memang ada perbedaan yang signifikan atau tetap sama saja kayak gitu. Dan untuk selisih harganya sendiri ini nggak selisih jauh ya, cuman hanya beberapa ratus ribu aja, antara 200 sampai 300 ribu, tapi kalian sudah dapat 4K yang sub ini. Oke, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Dari segi desain sudah jelas sangat berbeda ya dari yang 42EG. Ini dia masih tebel bezelnya, tipe lama. Kemudian yang 42DK dia sudah frameless, dan dari desain kakinya itu juga berbeda. Kalau yang EG ini desainnya melengkung seperti ini dan dia terkesan tinggi ya, jadi kelihatan agak jangkung gitu. Kalau untuk yang 42DK dia agak sedikit pendek dan ramping. Kalau saya pribadi justru lebih suka yang 42DK ini ya daripada yang 42EG, kelihatan lebih pas aja gitu, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Kalau dari segi bahannya sendiri, cuman menurut saya lebih bagus yang 42EG karena ini full besi solid. Nah, ini. Sedangkan untuk yang 42DK ini plastik, cuman ada besinya sedikit buat nyambungin dari kaki ke TV-nya, itu dia dari besi. Cuman yang bagian sininya ini plastik. Cuman plastik, meskipun plastik tapi ini tebal banget dan cukup kokoh. Nah, bahkan kayaknya malah lebih kokoh yang 42DK ya dah. Ini diginiin kan kakinya ikut goyang tuh. Nah, yang 42DK enggak, cuman TV-nya aja yang goyang, kakinya enggak goyang gitu. Sekarang dari kelengkapan port, kita coba review dari kelengkapan portnya. Kalau dari kelengkapan portnya sendiri, ini penempatannya dan kelengkapannya sepertinya persis banget ya. Desain belakangnya kayaknya ada bedanya, sepertinya nggak ada bedanya ya desain belakangnya. Jadi kayaknya cuman ya penambahan kabel optik dari seri 42EG. Kalau dari segi USB ini ada 2, sedangkan di yang DK juga ada 2. Kemudian dari HDMI-nya ini ada 3. Kalau yang di 42DK juga ada, dia ketambahan 1 lagi jadi ada 4. Untuk USB ada 2, kabel HDMI ada 4. Kemudian masih ada port LAN ada di 42DK juga ada. Untuk port service only juga ada di 42DK, ada di 42EG ada, port RCA ada. Dan yang minusnya di 42EG dia nggak punya jack digital audio out. Nah, biasanya yang soundbar yang baru-baru sekarang kan nyambungnya pakai digital audio out ya teman-teman. Jadi yang 42DK ini udah komplit, sudah siap pakai lah kalau misalnya mau disambungin ke soundbar. Kalau dari segi build quality ini sama persis ya sebenarnya. Panel belakangnya dari detail-detailnya juga sama persis, kayaknya memang cuman ada penambahan port aja ya. Nah, garis-garisnya di sini semua sama. Oh, yang membedakan lagi kalau yang 42DK itu tombol atau kabel powernya itu nyambungnya dari samping. Kalau yang 42EG itu dari agak ke tengah sini. Untuk konsumsi daya, nah ini berhubung beda resolusi, kita cek dayanya apakah sama atau berbeda. Untuk yang 42EG ini 87 watt ya, ini tertera di sini 87 watt. Untuk yang 42DK di sini tertera 119 watt. Jadi ternyata resolusi yang lebih tinggi juga mempengaruhi daya listrik yang digunakan kayak gitu. Sekarang kita review dari segi software karena ini berbeda ya meskipun satu brand. Beralih dari segi remote, kalau dari segi remote dia gak ada bedanya ya. Kalian beli yang 42EG maupun 42DK itu remote-nya sama seperti ini, Kashop, dan modelnya memang paling berbeda dibanding dengan remote-remote yang lain. Dan
penggunaannya atau genggamannya juga paling enak menurut saya. Kemudian kita beralih dari sisi software. Kalau untuk yang 42EG dia sudah pakai Google TV, sedangkan yang 42DK dia masih Android TV gitu. Sebenarnya gak ada bedanya ya Google TV sama Android TV, toh Google TV pun juga basisnya dari Android gitu. Sekarang coba kita cek aja versi Androidnya. Nah, ini versi Androidnya ternyata sama ya, 11 dan 11. Untuk level patch keamanan OS Androidnya 1 Februari 2023 dan ini 1 Maret 2023, selisih berapa bulan. Berarti di Februari dia belum pakai Google TV, sedangkan Maretnya dia baru update ke Google TV yang softwarenya Shop ini. Nah, perbedaan lagi kalau di Google TV kita nggak ada yang namanya kita cari Play Store, itu nggak ada. Ini saya klik aplikasi ya, lihat semua aplikasi. Nah, kalau di Android TV, misalnya kita mau download aplikasi, kita tinggal masuk ke Google Play Store. Sedangkan untuk yang Google TV, ya nggak ada ya. Jadi untuk misalnya kalau kita mau download, kita langsung masuk aja di berandanya sini. Berandanya sini dan kita langsung cari. Kalau misalnya terhubung, di sini ada rekomendasi aplikasi dan kita bisa set by kategori seperti itu aplikasinya. Jadi langsung ditampilin di depan. Nah, ini telusuri aplikasi dan game. Seperti ini ada rekomendasi aplikasi. Nah, tinggal kalian cari aja. Kalau di Android TV harus masuk ke Google Play Store. Cuman misalnya mau download tetap harus login dulu ke akun Google kalian ya, kayak gitu. Sekarang yang ditunggu-tunggu, kita komparasi dari segi gambarnya, seberapa signifikan bedanya. Sebelumnya saya hubungkan dulu ke, oh iya, dari penyimpanan dulu. Sebelum ke gambar kita ke penyimpanan dulu ya. Kita cek. Untuk penyimpanannya free-nya sama. Ini sama-sama baru dan belum kita tambahin aplikasi apapun. Ruang total 4,3 GB dan ini juga ruang total 4,3 GB. Cuman berbeda di versi UI-nya aja berarti. Ini Google TV, Android TV. Kita langsung aja putar konten yang sama. Ini ada 2 konten nanti buat ngecek warna, kemudian ketajaman, sama FPS ya. FPS itu gerakan gambar. Yang terlihat berbeda sebelum dari gambarnya adalah dari pengaturan resolusi. Kalau misalnya TV kalian atau TV yang sudah 4K, ketika disetting di resolusi YouTube, itu kalau videonya memang sudah 4K, kita bisa pilih yang resolusi paling tinggi yaitu 4K 2160p60 HDR. Sedangkan kalau yang misalnya belum 4K, ini saya pause dulu. Nah, pasti mentoknya di 1060p60 HDR. Untuk kedua TV ini 42EG maupun 42DK dia sudah sama-sama mendukung HDR ya. Oke, ini sudah kita putar konten yang sama. Dari hijaunya sih sudah kelihatan perbedaan warnanya ya. Dari birunya juga sudah terlihat memang karakter warnanya sedikit berbeda. Nggak terlalu signifikan, tapi memang kelihatan bedanya dari warna hijau si bunglonnya. Ini hijaunya kurang menyala atau kurang muncul. Nah, di sini hijaunya cerah banget. Ini kayak waktu kita compare ke itu ya, ke Sharp 42EG sama Xiaomi 42in kalau kalian masih ingat. Kalau kalian belum nonton mungkin bisa tonton dulu di link di atas. Nah, warnanya kayak gini perbedaannya. Padahal dari segi panel ini sama-sama masih menggunakan VA panel, nah, atau soft panel, belum IPS ataupun hard panel. Nah, sama ya. Kita lanjut. Kalau dari segi biru nggak terlalu jauh berbeda. Yang paling signifikan kentara itu di warna hijau memang. Nah, sini lebih cerah, lebih keluar. Nah, warna burung ini dia hampir gak ada bedanya ya.
lebih kuning sebenarnya. Lebih, cuman kalau dari segi warna kuning ini lebih kuning dibanding yang 42 EG di sini. Nah, kita lanjut. Ya, kalau dari paruhnya memang kelihatan lebih kuning yang 42DK. Yang bener-bener ketara berbeda itu memang di warna hijau. Kalau biru itu hampir sama. Nah, ini juga mirip karakternya. Kalau dari ketajaman nanti kita kasih coba cek ya. Saya ada tips buat ngecek. Kalau misalnya dari sini kan memang kita ngelihatnya sepertinya sama ya resolusinya antara Full HD sama 4K itu kayak nggak ada bedanya gitu. Padahal ini udah kita set ke 4K. Nah ini Full HD. Oke, itu dari segi warna ya, emang berbeda ya. Jadi yang 42DK udah fix lebih bagus. Sekarang dari FPS, kita coba cari konten yang gerakannya cukup cepat. Seperti kayak bola. Resolusi dulu. Udah 2160. Cuman kalau memang video bawaannya dia belum HDR, dia gak akan ada pengaturannya HDR gitu. Tertulis hanya resolusinya aja. Kalau yang tadi kan seperti contoh, yang tadi kan 1080 60 HDR. Kalau memang videonya dia belum HDR ya cuman 1080 gitu aja tertulisnya. Nah, sip 1 2 3. Ya, kita coba bedakan dari segi FPS-nya atau gerakan gambarnya mana yang lebih smooth. Apakah sama aja atau ada bedanya? Sejauh ini belum kelihatan. Nemuin bedanya nggak, Put? Nah, kayak yang gerak cepat ini tentunya sama ya? Sama ya? Oke, dari FPS kita nilai sama ya? Nggak ada yang lebih smooth atau nggak ada yang lebih pelan. Ternyata FPS-nya masih sama, bertahan di kemungkinan sih ini 30 fps ya. Soalnya kemarin saya coba compare dengan Sony itu kelihatan banget smoothnya. Sony 60 fps tuh. Soalnya kelihatan sama banget, gak ada bedanya. Dari warna lapangannya yang berbeda ya, yang ini hijaunya lebih nyala yang pastinya. Oke. Ternyata sama ya. Sekarang saya akan coba kasih tips gimana sih cara membedakan layar yang 4K maupun Full HD. Karena jika dilihat dari jarak yang sama itu memang kelihatannya nggak ada bedanya, cuman bedanya dari segi warna aja. Saya kasih tips, bentar, saya ambil kertas dulu. Nah, jika kalian ingin benar-benar membedakan resolusi sebuah TV atau misalnya kalian dikasih tahu nih, ini resolusinya sudah 4K, cuman kalian nggak percaya karena kalian melihatnya sepertinya sama aja. Oke, kita lanjut. Jadi kalian siapin kertas, kemudian kasih lubang kecil seperti ini. Nah, fungsinya adalah mengerucutkan penglihatan kita pada pixel CCTV gitu. Sekarang kita coba yang Full HD dulu ya. Semoga kelihatan di kamera ini. Karena kalau kalian lihat langsung itu pasti langsung kelihatan. Gitu. Nah, kelihatan nggak pixelnya? Nah, kelihatan banget nih. Nah, kelihatan kan pixelnya segini dia yang Full HD, kecil-kecil kelihatan banget. Nah, sekarang kita coba bedakan yang dengan 4K. Posisi yang sama di gambar ini kan tadi warna gelap. Ini saya coba ke warna yang gelap ya. Nah, kalau yang di 4K ini hampir nggak kelihatan atau rapat banget. Nah, coba di gambar yang cerah di warna hijau ya, di warna hijau biar sama nanti. Deketin, lebih deket lagi. Lebih deket lagi. Nah, hampir nggak kelihatan ya pixelnya yang 4K ini. Kita bandingin lagi dengan yang Full HD di warna hijaunya. Full HD ini kelihatan banget dong ini pixelnya ini. Ya, kelihatan ya. Nah, kayak gitulah cara membedakan antara layar yang 4K maupun yang Full HD jika kalian kurang puas dengan hanya melihat dari beberapa jarak gitu. Keunggulannya apa sih kalau yang 4K? Misalnya nih
kalian lagi nonton sebuah konten atau nonton sebuah video yang resolusinya jelek, katakanlah cuma 360p atau 480p, itu di 4K itu akan dipertajam, otomatis mempertajam si video yang meskipun resolusinya jelek. Dia meskipun tetap jelek ya, tapi itu lebih better dibanding kalian muter yang di Full HD kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau kesimpulannya adalah dengan hanya nambah mungkin 200 sampai 300 ribu, saya rasa lebih worth it yang 42DK. Apalagi dari segi portnya juga lebih lengkap, ditambah dengan digital audio output sama HDMI-nya juga lebih banyak. Kemudian dari segi desain dia sudah frameless, dan menurut saya segi desainnya juga lebih bagus dibandingkan yang seri 42EG. Ini worth it banget sih buat kalian miliki dibanding yang EG. Mungkin itu aja dari saya. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.